lagi dengan Suralken. Bagaimana kabar anak-anak kami? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita lanjutkan materi ekonomi di kelas 10. Nah, kita sudah memasuki bab 4. Di dalam video ini saya khusus fokus menjelaskan mengenai permintaan. Nah, seperti apa mind map atau peta konsep materi kita kali ini? Yang pertama nanti akan kita bahas mengenai pengertian permintaan. Yang kedua, kita akan bahas jenis-jenis permintaan, kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri, dan kita akan membahas mengenai hukum permintaan, dan selanjutnya kurva beserta pergeseran kurva permintaan. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas atau menentukan fungsi permintaan ya. Nah, jadi ini konsep materi kita kali ini. Mari tetap fokus, kita masuk yang pertama. Tapi sebelumnya, adapun nanti tujuan pembelajaran di sini. Jadi melalui pembelajaran ini, anak-anak kami itu nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian, jenis, hukum, faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva, dan juga menentukan fungsi permintaan. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita akan bahas pengertian permintaan. Nah, jadi dalam arti ekonomi bahwa permintaan itu adalah berbagai jumlah barang maupun jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam kemungkinan tingkat harga pada waktu tertentu ya. Nah, jadi harga itu kan berubah-ubah, jadi ada waktu yang tertentu begitu. Kemudian kita masuk jenis-jenis permintaan. Nah, yang pertama ada permintaan efektif, artinya permintaan terhadap barang maupun jasa yang disertai kemampuan untuk membeli ya. Nah, kemudian yang kedua ada permintaan absolut, kebalikannya, permintaan terhadap barang dan jasa tetapi tidak disertai dengan daya beli ya, daya membeli begitu. Nah, kemudian ada permintaan potensial. Nah, permintaan potensial ini artinya adalah permintaan terhadap barang maupun jasa yang disertai kemampuan tetapi belum ingin membeli, artinya masih ditunda ya. Nah, kemudian permintaan turunan. Nah, permintaan turunan artinya permintaan barang tergantung pada permintaan barang lain. Nah, misalnya, benang itu akan meningkat permintaannya jika permintaan terhadap celana maupun baju itu meningkat ya. Nah, karena kita tahu bahwa benang itu merupakan bahan daripada membuat celana maupun baju begitu. Nah, jadi ini dia ada beberapa ya jenis-jenis permintaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama tentu dan yang paling utama adalah harga barang itu sendiri ya. Nah, jadi kalau harga barang itu mengalami kenaikan, tentu permintaan juga akan berubah ya atau berkurang. Nah, kemudian yang kedua pendapatan masyarakat. Nah, jadi kalau pendapatan masyarakat meningkat, tentu permintaan juga meningkat terhadap barang ya. Nah, tetapi kalau pendapatan masyarakat menurun, tentu akan mempengaruhi permintaan. Kemudian jumlah penduduk juga akan mempengaruhi. Misalnya kalau jumlah penduduk itu meningkat, tentu kebutuhan manusia meningkat. Nah, maka permintaan juga bertambah ya. Dan sebaliknya juga ada harga barang substitusi. Nah, substitusi artinya barang pengganti ya. Nah, misalnya beras. Nah, kalau harga beras itu mahal, ya mungkin permintaan akan beralih ke ubi ya misalnya, karena itu adalah pengganti daripada beras. Kemudian harga barang komplementer. Nah, komplementer artinya barang pelengkap ya. Nah, misalnya kopi dengan gula ya. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada selera. Nah, kalau selera masyarakat juga meningkat, tentu itu mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir ada ekspektasi terhadap harga di masa yang akan datang. Kalau misalnya masyarakat sekarang itu memprediksi harga barang itu di masa yang akan datang akan naik, tentu sekarang masyarakat akan berlomba-lomba belanja sehingga mengalami peningkatan permintaan dan juga sebaliknya begitu ya. Nah, inilah dia anak-anakku sekalian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita masuk hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu jika harga barang naik ya, jika harga barang naik maka jumlah barang yang diminta turun ya. Sebaliknya, jika harga barang turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, jadi dari hukum permintaan ini
dapat kita simpulkan anak-anakku sekalian bahwa hubungan variabel antara P dan Q atau harga dengan jumlah barang itu berbanding terbalik ya. Nah, jadi jangan bingung ya. Nah, kalau P itu berasal dari kata price, Q itu jumlah, kuantitas, begitu ya. Nah, walaupun seperti itu, di sini ada syarat bahwa hukum permintaan ini syaratnya berlaku apabila keadaan atau faktor lain itu diasumsikan tetap ya. Nah, artinya atau sering juga disebut dengan ceteris paribus. Nah, apa itu ceteris paribus? Ini dia, faktor lain yang dimaksud adalah jumlah penduduk, pendapatan, selera, harga barang, substitusi ya, dan perkiraan harga di masa yang akan datang itu diasumsikan tetap. Nah, inilah hukum permintaan. Hukum permintaan ini berlaku apabila faktor lain ini atau ceteris paribus ini diasumsikan tetap, begitu ya. Nah, itu perlu kalian ingat. Kemudian kita masuk di sini ada pengecualian hukum permintaan, artinya bahwa ada beberapa barang nanti yang mana hukum permintaan itu tidak berlaku ya, maka disebut pengecualian. Misalnya ada barang spekulasi, artinya semakin tinggi harga barang tersebut maka permintaannya akan meningkat. Nah, apa itu ya? Contohnya emas, saham, tanah ya. Jadi kalau tanah itu semakin mahal ya, permintaan juga semakin meningkat. Nah, ini disebut dengan barang spekulasi ya. Nah, selain itu juga ada barang prestise ya. Nah, prestise ini boleh dikatakan gengsi lah ya. Nah, barang-barang yang dapat menambah prestise seseorang itu karena harganya mahal sekali. Contohnya mobil mewah, barang antik. Nah, begitu ya. Nah, contoh sekarang yang lagi viral misalnya bunga ya. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut barang inferior. Barang yang ditinggalkan konsumennya ketika konsumen itu mengalami penghasilan yang meningkat, begitu ya. Nah, contoh sandal jepit itu akan ditinggalkan orang apabila penghasilan meningkat, begitu ya. Nah, kemudian ada barang given. Nah, barang given ini barang yang permintaannya turun ketika harganya turun. Kok bisa ya? Nah, ini contohnya pakaian bekas. Nah, misalnya pakaian bekas itu nanti kalau harganya itu mahal, semakin banyak orang membelinya gitu ya. Nah, mungkin di situ nanti konsumen itu beranggapan bahwa dengan harga yang mahal tentu kualitasnya juga atau mutunya itu sangat bagus, kira-kira begitu. Nah, itu sebabnya ini tidak berlaku bagi hukum permintaan, begitu. Nah, kita lanjut. Kita masuk kurva permintaan. Nah, mungkin kurva permintaan udah paham lah ya dari SMP. Nah, ini sekilas saja. Di sini ada saya ambil tabel permintaan roti coklat ya, katakan si A lah ya. Nah, di sini ada harganya, juga ada jumlah roti yang diminta ya. Nah, di saat harganya 0, permintaannya sangat banyak ya, 12. Tetapi di saat harga 500 itu permintaan cuma 10, dan semakin naik harga itu semakin turun permintaan ya. Nah, coba kita gambarkan kurvanya. Ini dia. Oke, yang vertikal itu selalu P ya, price atau harga. Kemudian yang horizontal itu Q ya. Nah, atau kuantitas jumlah barang. Nah, harganya ini dia. Nah, coba perhatikan anak-anakku sekalian. Nah, ini dia di saat harga tadi 0, nah maka jumlah permintaan terhadap roti itu adalah 12 ya. Nah, kemudian di saat nanti 500, di saat 500 harganya 500, maka permintaan 10 ya. Nah, coba kita gambarkan, ini dia titiknya ya. Oke. Nah, kemudian di saat 1000 harga naik. Nah, di sini sudah mulai mengalami penurunan ya. Nah, kemudian naik 1500, turun lagi permintaan menjadi 6, kemudian naik lagi jadi 4, naik lagi jadi 2. Mungkin kalau dinaikkan lagi harganya menjadi 3000, ya mungkin tidak ada lagi yang beli ya. Nah, ini 0, begitu ya. Oke, nah sekarang kita hubungkan di sini kita sudah ketemu titik-titik. Nah, ini dia ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal tarik garis, yang mana garis inilah nanti yang disebut dengan kurva permintaan ya. Nah, atau demand, begitu. Oke. Nah, kurva permintaan ini mempunyai gradien atau kemiringan slope
negatif artinya bahwa slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah ini dia, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah itu ciri-ciri daripada kurva permintaan ya. Nah kemudian hal inilah nanti yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga ya, nah hubungan antara harga dengan jumlah barang atau kuantitas itu berbanding terbalik ya. Nah berbanding terbalik. Nah ini dia. Oke, di sini. Nah saya rasa paham ya. Kita masuk pergeseran kurva permintaan ya. Nah coba kita gambarkan kurva permintaan itu kan seperti ini. Nah ada kalanya nanti kurva ini bergeser ke kanan ya, dan juga ke kiri. Nah kalau terjadi pergeseran ke kanan, maka itu dikatakan permintaan bertambah ya. Nah kemudian kalau bergeser ke kiri, maka itu dikatakan permintaan berkurang ya. Nah begitu. Kemudian pergeseran kurva permintaan itu disebabkan karena faktor bukan harga. Nah apa itu? Itu dia tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu faktor ceteris paribus ya. Nah misalnya jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan ya. Nah kemudian sebaliknya, kalau jumlah penduduk nanti mengalami penurunan, maka akan bergeser ke kiri ya. Begitu juga pendapatan. Nah jika pendapatan nanti naik, maka kurva akan bergeser ke kanan. Kalau pendapatan turun, maka kurva bergeser ke sebelah kiri. Nah begitu juga dengan yang lain, harga barang substitusi. Nah begitu cara membacanya ya. Nah di sini sudah saya rangkum, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah baik, kita lanjut saja. Kita masuk fungsi permintaan ya. Nah apa itu fungsi permintaan? Nah fungsi permintaan ini adalah fungsi yang menunjukkan antara variabel P ya dengan variabel jumlah barang ya, atau nanti dilambangkan dengan Q ya nak ya. Nah dilambangkan dengan Q yang diminta ya. Nah ini dia variabelnya. Oke, ini tolong diingat ya, karena nanti dirumus pakai ini. Oke, kita lanjut. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan. Nah hukum permintaan tadi begini, jika P naik, jika harga naik, maka Q atau jumlah barang akan turun. Sebaliknya jika P itu turun, maka Q akan naik. Nah kan ini kan hukum permintaan tadi kan. Nah jadi fungsi permintaan itu berangkat dari sini. Nah jadi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu memiliki hubungan terbalik, sehingga nanti gradien permintaan itu atau gradien permintaan dari fungsi permintaan itu atau B akan selalu negatif ya, akan selalu negatif. Nah ini perlu kalian ingat. Oke, nah kita lanjut. Bentuk umum fungsi permintaan ya. Nah ini dia. Nah ini rumusnya ya. Bentuk umum daripada fungsi permintaan itu P sama dengan A dikurang BQ ya. Nah jadi ini dia tadi, B nya itu selalu negatif ya nak ya. Nah ini dia. Oke. Nah kemudian atau ya Q sama dengan A kurang BQ ya. Nah jadi di sini nanti A harus positif ya. Nah keterangan ini dapat kalian baca, yang Q itu berarti Q kuantitas jumlah barang yang diminta ya. Nah kalau P berarti price, berarti harga ya. Nah kalau A itu angka konstanta ya, berupa angka. Kemudian B itulah gradien atau kemiringan ya. Nah ini dia. Nah adapun syarat yang perlu kalian ingat tadi adalah ini, kalau di permintaan ya. Kalau di hukum permintaan berarti nilai A itu harus selalu positif ya. Nah kemudian nilai B itu negatif. Nah itu dulu kalian ingat ya. Nah kemudian untuk menentukan fungsi permintaan itu dapat dicari dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah ini dia ya. Oke. Nah ini nanti akan kita gunakan kalau kita mencari fungsi daripada permintaan ya. Nah supaya lebih paham nanti saya akan kasih contoh soal ya. Nah ini dulu. Jadi kalau P ini itu price ya. P1 berarti harga pertama ya, harga awal gitu ya. Nah kalau P2 berarti price 2, harga kedua. Nah Q kuantitas jumlah barang pertama kalau Q1 ya. Nah Q2 juga begitu. Oke. Nah supaya lebih paham, coba kita perhatikan contoh berikut ya.
Nah, ada sebuah kasus ini dia. Pada saat harga jeruk itu 5.000 1 kilogram, katanya permintaan jeruk itu sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada saat harga jeruk itu mengalami peningkatan itu menjadi 7.000, berarti dari 5.000 menjadi 7.000 ya. Nah, permintaan jeruk itu menurun menjadi 600 ya. Nah, tadi kan 1.000 kan. Nah, oke. Sekarang buatlah fungsi permintaannya. Jadi soal meminta fungsi permintaan ya. Nah, jadi kita masuk ke rumus tadi ya. Tetapi supaya lebih mudah anak-anak kami, kalian tentukan dulu seperti ini ya. Nah, jadi dari soal di atas itu dapat kita tentukan harga pertama berapa. Nah, jadi kita lambangkan dengan P1. Harga pertama tadi adalah 5.000 ya. Nah, ini dia kan 5.000. Oke, kemudian Q1-nya di saat harga pertama tadi jumlah barang pertama diminta berapa? Nah, itu adalah 1.000 kg. Nah, ini dia kan. Oke. Nah, kemudian harga kedua itu mengalami kenaikan menjadi 7.000. Di soal itu menjadi berapa? Menjadi 6.000 ya. Menjadi 600 ya. 600 kilo. Jadi berkurang ya. Oke. Nah, setelah ini kita tentukan, maka kita sudah dapat memasukkannya ke rumus yang di awal tadi ya. Yang ini dia. Oke. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya. Setelah kita masukkan, nah ini kita tinggal apa ya? Ini kita tinggal silang saja ya, kalau matematikanya ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Oke. Nah, 2000 Q. Nah, ini ke sini ya. 2000 dikali Q, nah itu jadi 2000 Q. Kemudian 2000 dikali min 1000 ya. Nah, itu menjadi min 2 juta ya. Nah, kemudian min 400 kali P berarti min 400 P ya. Nah, kemudian min 400 dikali min 5000, maka jadi positif ya. Min kali min jadi positif, maka menjadi 2 juta ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang 2000 Q, maka 2000 Q sama dengan min 400 P ditambah 2 juta tambah 2 juta ya, yang ini. Jadi ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau dipindahkan ke ruas kanan, negatifnya ini jadi positif ya. Nah, kemudian 2000 Q ini kita sederhanakan terus, maka Q nanti dapat ini. Jadi hasilnya ini, fungsinya kita sudah dapat ya. Jadi fungsinya Q sama dengan 2000 dikurang 0,2 P ya. Nah, itu dia dari kasus ini ya. Jadi sudah dapat fungsinya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lihat, jadi dari kasus di atas diperoleh fungsi. Nah, ini dia tadi ya, QD itu berarti kuantitas demand ya, jumlah permintaan ya. Nah, ini dia. Sekarang kalau misalnya kita disuruh membuat kurvanya ya, menggambar kurva permintaan. Nah, coba gambarkan kurva daripada fungsi ini, kan gitu pertanyaannya ya. Nah, bisa nggak? Coba cara menggambarnya begini. Kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu P dan Q ya, yang mana sumbu P itu nanti yang vertikal, sumbu Q itu horizontal ya. Nah, jadi syaratnya begini, kita buat dulu, kita tentukan dulu P itu sama dengan 0. Nah, kalau P sama dengan 0, maka Q berapa? Nah, kita turunkan saja ya. Nah, QD sama dengan 2000 dikurang 0,2. Langsung kita masukkan P-nya ya. Kalau P-nya tadi 0, kan gitu ya. Nah, di sini sudah langsung dimasukkan 0, maka Q-nya menjadi 2000 ya. Nah, jadi kalau di kurva 2000 ini kita buat di sini ya, kita perkirakan di sini. Nah, karena kenapa? Q, P kan gitu ya. Nah, kita perkirakan di sini Q, P. Oke. Nah, sekarang kita mencari yang P ya. Nah, bagaimana? Itu kita buat Q sama dengan 0 ya. Q sama dengan 0, maka beberapa kita masukkan saja. Q sama dengan 2000 dikurang 0,2 P. Nah, kalau Q-nya 0, maka seperti ini, dan kita lanjut 0,2 P ya. Nah, ini jadi positif kan? Ini jadi positif karena berpindah dari ruas
ruas kanan ke ruas kiri kan gitu ya. 0,2 P sama dengan 2000 ya. Nah, maka P ini P sama dengan 2000 dibagi 0,2, maka hasilnya ini dia ya. 2000 dibagi 0,2 hasilnya menjadi 10.000 ya. Nah, jadi kalau sekarang udah dapat ya. Sekarang kita gambarkan P ini 10.000 ya. Nah, di mana dia? Di sini dia ya. Nah, kita perkirakan aja di sini. Oke, titiknya ini sudah dapat. Sekarang kita tinggal tarik garis. Nah, inilah dia kurvanya ya. Inilah dia kurvanya. Ya, kurva apa? Kurva QD sama dengan 2000 dikurang 0,2 P ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kami paham ya. Sampai di situ materi kita mengenai materi permintaan ya. Sampai ketemu lagi di materi saya berikutnya. Kita akan membahas mengenai penawaran ya. Nah, penawaran. Kemudian habis itu nanti kita akan membahas harga keseimbangan pasar. Artinya permintaan dan penawaran itu nanti digabungkan. Kemudian ketemulah nanti equilibrium atau harga keseimbangan. Nah, sampai di situ. Salam dari saya, Pen.